Hai, welcome back di Wisdom and Invest dengan saya Julie dan saya adalah seorang CTA atau Certified Technical Analyst. Di video ini saya akan memberikan insight-insight berupa analisa saham, jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Tapi disclaimer ya, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah untuk memberikan insight aja. Jadi sebaiknya teman-teman dianalisa kembali sendiri dan disesuaikan kembali dengan trading style-nya masing-masing. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja dan saya akan bacain dulu beberapa pertanyaan yang udah masuk di YouTube, di kolom komentar. Jadi buat teman-teman kalau ada yang ingin ditanyain atau saham yang ingin dibahas, boleh banget ya, silakan langsung drop aja di kolom komentar. Nah ini contohnya ada dari Dewi Sri Rejeki. Tolong bahas Bank Digital, BBYB, BBHI, BRMS jual harga berapa? Nanti kita bahas. Aku mau share dulu sedikit. Contohnya ini ya, yang kita bahas di room member. Ini tentunya sudah berlalu, jadi ingat ya, yang saya share di sini bukan merupakan stock pick. Jadi ini udah lama banget di share, yaitu sektor properti member win ini cuan nih, yaitu di ASRI. Tuh di sini ya semua pada cuan, happy cuan buat para member. Tentunya kita hari ini juga ada cuan di beberapa saham, tapi eksklusif ya untuk para member. Jadi hanya member yang bisa tahu. Dan kalau ada yang ingin ketemu mungkin dengan foundernya Wisdom and Invest ataupun mau ketemu langsung dengan aku, bisa ketemu di acara ini nih. Jadi di investasiku di tanggal 26 Oktober 2024. Tapi ini kayaknya ada biaya pendaftaran ya, yaitu 150.000 dan teman-teman langsung dapat gratis saldo RDN sebesar 50.000. Nah, untuk topiknya ini strategi profit optimal dengan pace bagi traders. Memang ini di luar saham, jadi kita akan membahas dari sisi pace. Buat yang udah tahu dan mau tahu lagi, maka silakan bergabung. Yang belum tahu, mungkin mau sekedar tahu aja, boleh juga. Tapi kalau yang merasa tidak cocok, it's okay. Gak apa-apa ya. Itu untuk pertanyaan lebih lanjut, silakan langsung kontak aja adminnya. Kalau admin kontaknya bisa di ini ya, biasanya di video, terus di bagian bawah, di bagian keterangannya itu ada nomor kontaknya admin tuh, baik di Telegram ataupun di WhatsApp. Jadi silakan di kontak aja, langsung tanya-tanya bagaimana untuk mendaftar ke acara ataupun misalnya ada yang tertarik untuk menjadi member. Kalau member tentunya berlangganan, tapi kita juga ada yang gratis ya. Kalau gratis free itu tentunya teman-teman menjadi nasabah atau buka rekening sekuritas melalui rekanannya Win. Rekanan kita ada banyak. Sebentar saya sharekan. Jadi di sini ya biasanya di bawah video itu ada nih tuh fasilitas kita tuh apa aja, pembukaan rekening sekuritas, kalau buka rekening lewat kita maka akan mendapatkan free trading tools. Lalu membership menggunakan screener chatbot real time, membership untuk swing dan fast trade stock pick. Jadi di room tadi itu coach kita yang namanya Sherlock ini yang akan membimbing teman-teman untuk live trading ya, tapi melalui chat di Telegram. Nah, lalu ada edukasi tentunya dan ini silakan kalau yang mau join ke Telegram publik kita dan ini nomor kontaknya admin tuh ada WhatsAppnya juga. Rekanan kita ada Stockbit, MNC, ini juga ada langsung linknya, ada investasiku by Mega Sekuritas Capital, ada Sukor, JUC, ataupun NH Korindo. Dan itu ada linknya langsung kalau mau buka langsung sendiri silakan atau mau dipandu oleh adminnya kita juga boleh banget. Jadi kontak aja adminnya untuk minta tolong, misalnya mau nanya-nanya atau mau dipandu untuk buka rekening sekuritas. Kita langsung bahas chart, dan chart yang saya pakai ini tentunya adalah chart buatannya Wisdom and Invest. Jadi nggak bisa didapatkan dimanapun, hanya eksklusif di Wisdom and Invest. Yang saya pakai itu sebenarnya ada beberapa, tapi fasilitasnya Wisdom and Invest tuh nggak cuma ini ya, banyak banget. Chatbot kita tuh komplit banget. Bahkan kalau ada yang mau request dibuatin sebuah chart ataupun mau buatin untuk screener tertentu itu bisa banget. Jadi tinggal di request saja. Kalau kita bisa usahakan, kita akan usahakan. Jadi kita mau cek dulu kompositnya menggunakan chart win.
Cara menggunakannya ini mudah banget. Mungkin ada yang udah tahu, tapi kalau ada yang belum, saya akan eh, flashback sebentar ya. Flashback sebentar, saya akan jelasin sedikit, yaitu tentang momentum aja deh yang paling simple. Karena kita nggak mau ribet-ribet di sini. Jadi kalau yang mau menggunakan chart win, paling simpelnya itu tinggal melihat momentumnya. Ini beberapa ada di post juga di Instagram. Jadi misalnya before afternya yang ada momentum tuh seperti apa. Jadi bisa teman-teman cek juga di Instagram kita ya. Jangan lupa di follow. Jadi kalau kita tuh fokus untuk mencari saham-saham yang ada momentumnya. Ini buat yang swing ataupun yang trend follower. Tapi kalau misalnya mau bottom fishing itu bisa mencari saham-saham yang momentumnya berwarna merah tua dan semakin mengecil. Karena jadi begini cara baca indikatornya, kalau dia momentumnya semakin meningkat itu artinya semakin baik, sahamnya juga uptrend. Tapi begitu momentumnya melemah, maka pergerakannya juga nggak kemana-mana ya. Bisa jadi dia sideways, kalau momentumnya berupa pink, maka dia sideways. Tapi ketika momentumnya berwarna merah, maka dia akan koreksi. Nah, ini menarik nih. IHSG kita tuh lagi momentumnya sudah mulai mengecil. Artinya berpotensi ya untuk breakout dan at least masuk ke minor up dulu sebentar menuju ke resist yang di area sini nih. Di berapa nih? Satu-satu kali ya di 7.600-an dulu. Habis itu mudah-mudahan ke area sini lagi nih. Tuh. Nah, nanti kita lihat lagi ya sambil memantau bagaimanakah indeksnya, IHSG-nya bergeraknya bagaimana. Tapi yang pasti saham kita dong ya yang harus ijo-ijo. Gak peduli IHSG-nya mau naik ke, mau turun ke, yang penting porto kita tetap hijau. Kalau foreign flow, kita menggunakan chart yang ini. Perintahnya tuh tinggal diketikin aja di Telegram dan mudah banget begitu diketik dia langsung keluar. Kalau yang oranye-oranye ini artinya foreignnya lagi net sell. Kalau ijo-ijo artinya foreignnya inflow atau foreignnya net buy. Yang bagus tentunya ketika foreignnya inflow ya atau net buy. Kalau sekarang sih hari ini ada net sell tapi nggak apa-apa kita tetap fokus ke saham-saham yang naik aja. Aku mau bahas saham yang ditanyain dulu ya. Tadi ada BBYB. Bank-bank digital sebetulnya atau bank-bank mini sebetulnya cukup menarik karena lagi mulai di blow up lagi ya berita pemenuhan kewajiban aturan KBMI dari OJK. Jadi mudah-mudahan paling enggak ya kita bisa copetin atau fast trading dulu. Cuma kalau bank-bank ini kayaknya paling menarik mungkin agro ya. Tapi nggak apa-apa kita bahasin ini BBYB. BBYB-nya sih cukup menarik juga. Momentumnya mulai membaik ya dari merah tua, dari merah menjadi merah tua dan mengecil. Ini juga ada segitiga hijau, cuma volumenya memang belum yang oke-oke banget. Kalaupun naik, mudah-mudahan dia ke sini dulu uji resist 274. Jadi yang mau spek buy boleh di area support aja lebih baik atau buy on weakness. Supportnya ini 250, tentu jangan pas-pas ya. Kadang-kadang dia nggak nyentuh di sana atau cicil aja. Jadi atur money manajemennya, entry-nya tuh sedikit-sedikit. Mudah-mudahan dia uji resist 274 dan teman-teman bisa taking profit. Tapi kalau 274-nya ditembus, maka berpotensi banget untuk lanjut lagi ke MA 200, 288. Oke, lanjut. BBHI, kita lihat momentumnya. Kalau BBHI momentumnya sih masih merah ya, volumenya juga belum ada, masih kecil-kecil. Akan lebih bagus kalau momentumnya udah mulai seperti ini nih, itu lebih menarik. Kalau udah merah tuh semakin mengecil ya, ini masih merah sih. Jadi menarik, lebih menarik BBYB dibandingkan BBHI. Jadi pilih salah satu aja untuk bank-bank yang begini, mendingan pilih salah satu, jangan semuanya diborong. Takutnya nanti pergerakannya tuh kurang lebih mirip-mirip. Satu naik semuanya naik, nanti satu turun semuanya turun. Lalu BRMS, mau taking profit di berapa? Kalau udah posisi cuan, sebaiknya sih pasang trailing stop aja. Jadi kita giring terus. Selama dia belum kena trailing stopnya, maka kita akan mempertahankan saham itu di porto kita. Untuk pasang trailing stop, misalnya tergantung dari modal nih. Tapi idealnya sih di bawah 258. Kenapa? Karena momentumnya kan ini lagi mulai melemah nih.
Kalau dia breakdown dari garis win line, dia pasti muncul segitiga merah. Sebenarnya itu udah menjadi sinyal jual. Yaitu garis win line-nya itu di 26, kita buletin lah 264. Fraksi 2 ya, 264. Kalau dia muncul segitiga merah, maka itu boleh jadi antara pasang trailing stop di bawah 264. Jadi jangan pas-pas karena takutnya nanti cuma kena toel habis itu naik lagi di bawah 264 atau di bawah 258. Jadi misalnya 256, 254 gitu ya, satu dua tik di bawahnya. Kenapa begitu? Karena kalaupun dia udah muncul segitiga merah, dia jebol dari garis win line, masih ada potensi dia sideway. Jadi kalau sideway dan modal kita bawah banget, ya hold aja. Mendingan kita masih mempertahankan, mudah-mudahan dia cuma sideway konsolidasi, habis itu dia break 288 lalu lanjut. Jadi ada dua skenario nih ya, ada dua proyeksi, potensinya dia akan sideway di sini. Kalau dia breakdown, maka goodbye. Kalau dia naik, maka dia akan lanjut trennya. Jadi kalau modal bawah di hold aja, saran saya pasang trailing stopnya di bawah 258. Jadi bisa 256, 254 atau mau dijarakin lebih jauh lagi itu juga boleh banget. Tergantung teman-teman average-nya di mana ya. Jadi sesuaikan kembali sendiri. Kita masuk ke saham-saham yang menarik. Aku share screenernya dulu kali ya yang hari ini. Sebenarnya hari ini banyak banget saham-saham yang menarik, tapi nggak mungkin kita bahas semuanya. Jadi aku bahas sebagian aja. Ini tadi silakan yang mau di screenshot memang cukup banyak, tapi pilih aja yang saham-saham yang kira-kira tuh teman-teman sering trading kan. Jadi kalau udah sering trading, otomatis kan udah tahu pergerakannya kayak apa ya. Apalagi kalau sering cuan di situ. Sampai BBTN, lanjut sampai KLBL, silakan di screenshot, lanjut sampai TAPG, lanjut. Dah, ini statusnya udah style nih. Kita bahas beberapa, salah satunya ada becak. Tapi ini high risk ya. Sehingga teman-teman kalau yang tidak terbiasa dengan saham-saham high risk mungkin bisa di skip, pilih aja saham lainnya. Yang saya bahas di semua di sini bukan berarti teman-teman harus beli semua atau bukan berarti bagus semua juga. Bisa jadi bagus hari ini, besoknya jadi jelek. Jadi jangan di eh, telan mentah-mentah ya. Sebaiknya teman-teman analisa kembali sendiri. Dan kalau besok menjadi jelek, maka harus bagaimana? Kalau besok yang jelek tiba-tiba ternyata besok jadi bagus, teman-teman udah tahu harus seperti apa. Ini becap, ini menarik soalnya momentumnya itu membaik. Jadi mudah-mudahan dia bisa breakout 73 lanjut ke 89. Tapi kalau dia tidak bisa breakout dari 73, ini kan dia masih di dalam channel down ya. Bisa jadi dia kembali ke channel bawah lagi nih, uji MA200 yaitu ada di 56 MA200-nya tuh. Jadi antara dia akan breakout atau dia akan turun dulu ke area 56. Jadi teman-teman pantau aja dulu ya, wait and see. Kalau dia breakout maka berpotensi untuk ke 89. Ini untuk fast trading aja. Lanjut trio metal Antam. Kita bahas Antam dulu. Antamnya masih menarik. Dia breakout ya. Ketika breakout 1575 tuh kita bisa buy on breakout. Dan lumayan nih masih menarik. Mudah-mudahan lanjut ke 1700. Momentumnya bagus, closingnya bagus dengan volumenya besar juga. Jadi mudah-mudahan lanjut. Kita lihat weekly-nya juga masih bagus nih. Weekly sama ada di 1700 juga momentumnya ya tuh. Jadi kalau kita mau lihat saham-saham yang menarik, kita cari saham-saham yang ada momentumnya dan dia bergerak uptrend. Selanjutnya, Teens. Teensnya juga cakep banget. Tuh, dia breakout, break high lagi. Itu kan dia di atas garis win line, momentumnya menguat, volumenya menguat. Yang masih punya Teens, maka tinggal hold aja. Mudah-mudahan masih kuat nih. Dengan resist selanjutnya itu di 1500-an. 1520. Kita lihat weekly-nya juga nih. Weekly di 1450 itu ada resist. Jadi watch out dulu, lihat-lihat dulu ya. Apakah dia mentok di situ
sampai 15.45. Jadi 1450 sampai 15.45 kalau dia kejedot atau dia tiba-tiba muncul shooting star atau muncul candle lower low itu artinya mulai balik arah. Jadi teman-teman boleh taking profit dulu atau tinggal pasang trailing stop aja. So far ini masih menarik karena weekly-nya dia break dari MA 200, momentumnya masih bagus. Kalau mau masuk secara weekly, bisa masuk di situ ya. Tuh, momentum ada, dia breakout, maka bisa entry. Ini tinggal di hold aja. Satu lagi, metal selanjutnya, Inco. Kalau ini agak agak lain memang. Yang lain udah jalan, dia belum. Momentumnya juga masih melemah. Tapi secara weekly, dia masih cakep juga ya. Si Inco ini masih menarik. MA 200 di 4 40 50 lah kita bulatin. Dia mantul dari MA 200 ini masih menarik, tapi dia memang masih di bawah garis win line. Kalau mau spek buy on weakness aja. Weekly-nya masih menarik, udah mulai muncul momentum biru. Mudah-mudahan lanjut ya. Tadi mana info daily? Supportnya 40 50, jadi kalau mau cicil beli boleh banget sampai ke MA 200 itu masih boleh banget. Dengan resist 4280 sampai sebelah sini 4400-an ya. Oke, setelah info kita bahas HRTA, Harta Tahta Wanita. Nih hartanya hari ini juga bagus nih. Dia mantul ya dari garis win line. Harusnya waktu mantul itu juga boleh spek buy sebenarnya. Ini lagi uji resist. Kalau dia mampu closing high lagi, maka akan lanjut nih. Momentum bagus, closingnya sebenarnya juga masih bagus, walaupun nggak closing. Ini kayaknya sih closing high juga ya. Closing high itu artinya dia tutup lebih tinggi nih. Jadi high yang kemarin dia tutupnya hijau di sebelah situ. Jadi masih menarik. Coba kita lihat weekly-nya deh. Tuh, weekly-nya udah ada momentum juga. Jadi masih menarik ya HRTA ini. Mudah-mudahan dia bisa break high lagi, maka dia akan lanjut ke 520, 540, atau bahkan uji lagi high yang di sini 580. Mudah-mudahan. Jadi rounding bottom, mudah-mudahan. Buy on weakness saja ya, atau silakan dicicil aja. Cicil-cicil minimal di VWAP lah. VWAP 462, 466 ya, nggak jauh-jauh banget sih closingnya. Silakan atur ya cicilnya, bebas. Selama dia di atas garis win line itu masih bagus. Sekarang kita ke CPO. Nah, LSIP. LSIP-nya masih menarik. Mudah-mudahan masih akan lanjut. Ini udah di resistensi ya. Ada resist 1135. Kalau break berpotensi ke 1195. Closingnya masih bagus. Candle bullish, volume besar, dan ada momentumnya. Mudah-mudahan lanjut dengan batas stop loss atau trailing stop boleh pasang di low hari ini, yaitu 1075. Kenapa di low hari ini? Karena biasanya saham-saham yang strong up, dia tidak akan jebol low hari ini. Jadi dia akan bikin tangga ke atas terus. Tangga ke atas terus. Dia bikin higher high terus. Oke, jadi support udah, resist sudah, kita ke AALI. Nah, Ali juga masih bagus, sayangnya momentumnya belum belum biru ya, masih titik pink nih. Masih berupa titik pink, dia makanya masih sideways di area situ sebenarnya. Jadi kalau dia nggak bisa break dari 6825, dia berpotensi untuk uji support lagi 6550. Tapi kalau dia break, maka dia akan lanjut ke 6975 dan 7075. Potensinya sih bisa break nih, karena candlenya candle bullish, volumenya cukup gede. Jadi mudah-mudahan besok akan lanjut. Kalau yang mau spec buy, pilih salah satu ya, jangan dua-duanya. Jadi kalau misalnya mau pilih LSIP karena dia lebih murah, maka silakan. Atau kalau lebih suka AALI karena fundamental atau sebagainya, maka silakan juga. Dengan minimal cicil entry di area VWAP.
VWAP-nya itu di 6750. Nah, jadi bisa atur tuh. Kalau dia nggak balik ke VWAP, ya kita naikin antrian sedikit di atasnya, lalu beberapa antrian di bawah. Barangkali dia akan lewatin ya VWAP-nya. VWAP itu volume weighted average price atau harga rata-rata. Itu gampangnya. Jadi kecenderungannya suatu harga itu akan bergerak bolak-balik di angka VWAP ini. Makanya kan namanya harga rata-rata ya. Jadi kadang-kadang dia ke bawah VWAP, kadang dia ke atas VWAP, tapi biasanya harga rata-ratanya itu selalu dilewatin. Makanya kita bisa menggunakan harga VWAP itu untuk harga rata-ratanya supaya kita nggak masuk terlalu mahal. Lanjut, WIRG. Sektor tech nih, hari ini bagus ya. WIRG, WiFi, tapi memang agak high risk saham-sahamnya. Bukanya nggak ikutan hari ini. Hari ini si WIRG sama WiFi aja kayaknya ya. Ini naiknya lumayan tuh. Begitu dia breakout, sebenarnya kita bisa ikutan. Tapi kalau telat, maka jangan lupa ini jadinya high risk banget karena supportnya jauh ya. Ini aku sebutin dulu support-supportnya di 110, 106, 104 sampai 101. Tuh supportnya banyak banget dan jauh banget. Jaraknya juga jauh banget. Jadi teman-teman silahkan atur sendiri. Itu mau buy on weakness. Sebaiknya buy on weakness aja. Supaya resikonya lebih kecil ya. Cuma closingnya sih ini hari ini harusnya bagus. Candle bullish, volume gede, juga ada momentum. Likuiditas juga udah lumayan tuh di 10M. Nah, itu dia yang saya maksud ya, kalau teman-teman mau cari saham yang gorengan, maka paling enggak cari yang sahamnya liquid deh. Ini harusnya pas di sini kan udah menarik tuh. Tuh, candle kemarin kan juga udah momentum biru ya, pas di sini sebelum breakout, dia lagi di atas MA 200 juga, lagi di support juga, maka begitu break, itu adalah titik entry-nya. Seharusnya seperti itu. Oke, yang satu lagi, oh support resistnya, tadi support udah, resist 117, 123. Coba kalau pakai chart satu lagi. Chart satu lagi biasanya aku pakai haki, cuma nih haki-hakinya nggak kelihatan ya. Kayaknya naik dengan distribusi nih, makanya dia nggak kebaca pergerakannya. Oke, nggak apa-apa. Kita teknikal aja. Kalau 5 menitnya sih ini kan ada uptrendnya. Kalau jebol berarti kayaknya kita tangkepin di bawah aja ya. Kalau jebol nih jadi wait and see dulu. Kalau jebol dari 109 mungkin nanti dulu aja. Ini kalau jebol soalnya patah tren secara 5 menitnya nih. Selanjutnya, bumi. Bumi ini udah lama banget sebenarnya, udah dibahas dari sejak breakout. Nih momentumnya juga sudah lama banget. Masih menarik sih karena dia di dalam channel up. Barangkali ada yang nangkepin di support channel, maka happy cuan. Tinggal pantau aja. Dia berpotensi untuk uji resistennya nih. 150 ya, mudah-mudahan ini resisten. Jadi angka-angka yang di sini itu adalah support dan resist dari trennya yang di sini. Kita bisa gunakan itu untuk buy on weakness, lalu di resistance kita bisa jualan atau taking profit. Supportnya kita gunakan low hari ini 132 karena kalau dia akan naik lagi maka tidak akan jebol ya 132 itu. Mudah-mudahan dia langsung menguji 150. Nah, tapi kalau support trennya itu di 126. Selama dia di atas 126 ini masih menarik. Kalau jebol dari 126 jadi patah tren ya, otomatis tidak berlaku lagi semua trading plan, maka stop loss dan trailing stop itu harus jalan. Sektor properti, aku mau cekin CTRA. CTRA sebenarnya sahamnya agak lemot sih ya. Tuh, momentumnya juga masih berupa titik pink dengan channel up, supportnya di 1320, resist di 1420 sampai 1430.
Jadi kalau untuk CTRA, SMRA, mendingan teman-teman belinya on support deh. Masih oke ya, mudah-mudahan. Tapi kalau dia jebol dari 1320 atau bahkan jebol dari 1290, berarti udah patah tren. Sebaiknya teman-teman pasang stop loss. Lanjut APLN. APLN-nya cukup menarik juga, walaupun sempat udah patah tren. Tapi ini momentumnya membaik lagi. Jadi mudah-mudahan dia bisa uji resist. Resistnya deket sih ya. 134, 139, 144. Cuma karena momentum masih merah, maka usahakan untuk buy on weakness. Dengan support ini lumayan range-nya jauh, high risk juga. Supportnya di 116. Resistnya di situ. Jadi lebih besar risk daripada reward. Kalau menurut teman-teman ini nggak menarik, maka it's okay ya. Boleh cari saham lainnya. Barangkali CTRA, SMRA lebih risikonya itu lebih kecil karena udah mulai menguji support sehingga lebih dekat ke supportnya daripada si APLN ini. Jadi bebas pilih, nggak usah diambil semuanya ya. Terakhir, Wood. Wood juga cukup menarik. Cuma udah breakout nih. Ingat, kalau udah breakout begini biasanya resikonya semakin besar. eh jadi atur money manajemennya. Ini VWAP di 292, support di 276, MA 200 262, di winline-nya itu bahkan di 256. Jadi jauh banget nih resikonya. Kalau misalnya entry-nya teman-teman mau tinggi, maka stop loss-nya jangan terlalu jauh juga ya. Jadi misalnya entry-nya di atas pakai 5 menit, maka stop loss-nya juga di 5 menit. Karena khawatirnya kalau jebol dia akan ke bawah support, mendingan kita entry lagi di area supportnya nanti. Dengan resist di 320, 324. Coba kita cek wood-nya dulu deh. Nah, ini oke nih. Coba kita pakai hourly juga. Support secara hourly di 284, 276. HKQ-nya sih masih oke. Kalau yang belum tahu HKQ itu apa, biasanya untuk melihat berapa banyak sih yang HK, berapa banyak yang haki. HK itu yang ijo-ijo, artinya ada yang beli ya. Karena HK itu hajar kanan, dia langsung beli di offer tanpa antri. Kalau haki, dia langsung jual di bid paling atas tanpa antri. Jadi untuk melihat udah banyak belum nih yang jualan. Kalau dia merah-merah, grafiknya makin menurun. Bentar, ganti warna dulu. Kalau dia merah-merah, grafiknya makin menurun, maka artinya sudah distribusi. Tapi kalau dia masih hijau-hijau, masih naik, maka masih oke ya. Jadi 5 menitnya si Wood, dia lagi konsol nih di sini. Ganti warna dulu sebentar, nih susah lihatnya. Dia lagi konsol di sini, jadi strateginya bisa dua nih. Kalau dia breakdown dari sini, maka no. Kalau breakdown, no. Kalau dia lanjut, Kalau dia lanjut, maka yes. Oke, at least setinggi inilah mudah-mudahan ya. Ini kita bisa gunakan pattern-pattern juga di 5 menit ataupun hourly. Pasang support dan target resist juga dalam 5 menit. Jadi kalau kita pakai chart 5 menit, maka kita exit, entry dan exitnya 5 menit. Kalau kita pakai hourly, maka entry dan exitnya juga di hourly. Jadi jangan dicampur-campur ya, takutnya nanti malah salah strateginya. Oke, itu 15 saham. Kalau masih ada yang mau ditanya, silakan drop langsung di kolom komentar. Nanti mudah-mudahan kalau tidak ada halangan di hari Rabu, nanti saya bikin video lagi. Jadi mau drop pertanyaannya, kalau yang
mau lihat chart terbaru atau pertanyaan terbaru, maka sebaiknya di hari Rabunya sore, yaitu untuk market, silakan drop komentar. Silakan drop pertanyaan di kolom komentar. Mau nanya saham, mau nanya strategi, mau nanya apapun itu boleh banget ya. Saya terbuka untuk pertanyaan semuanya. Thank you semuanya dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.